Shalom Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah lagu yang baru saya tulis, saya beri judul Seperti Yesus, Bukan Seperti Daud dan Lainnya. Demikian lagunya. Ku bukan orang Israel, ku bukan seorang Lewi, ku bukan seorang Daud, bukan Israel lainnya. Ada pergumulan yang dihadapi pada masa hidup mereka. Ada Tuhan yang membimbing dan menolong. Aku seorang Kristen yang berjuang mengikut Yesus. Tak mungkin seperti Daud dan Israel yang lainnya. Tanggung jawab yang ku pikul mengikut Yesus pada masaku sangat berbeda dengan tanggung jawab Daud. Pujian penyembahan kita bukan syair dan irama, melakukan kehendak Bapa. Nyanyian hidup kita, peperangan hidup kita, melawan diri sendiri, bukan melawan bangsa-bangsa. Seperti zaman Daud, Daud telah menyelesaikan tugas surga dalam hidupnya, melahirkan juru selamat, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita menyempurnakan yang telah diselesaikan Daud. Hiduplah seperti Yesus, jangan seperti Daud lagi. Hiduplah seperti Yesus, jangan seperti Daud lagi. Seperti Yesus, saudara, bukan seperti Daud. Orang-orang yang hidup pada perjanjian lama, kita katakan demikian. Mengapa kita membatasi perjanjian lama dan perjanjian baru? Dan di mana batasnya? Batasnya itu adalah ketika Anak Allah yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada itu datang ke dalam dunia, mengambil rupa manusia, menjadi manusia. Dia menyempurnakan segala sesuatu yang ada. Apa arti menyempurnakan segala sesuatu yang sudah ada? Segala hal-hal baik yang dilakukan oleh orang-orang sebelum Yesus datang, yang tertulis dalam Alkitab kita, katakanlah Daud, Musa, Abraham, Henok, Nuh, dan lainnya. Mereka orang-orang yang baik, yang melakukan
begitu banyak perbuatan baik memuliakan Allah dalam kehidupannya. Bagaimana Yesus menyempurnakannya? Yesus menyempurnakannya dengan mati di kayu salib. Dia hidup tidak memiliki dosa turunan, lalu dia hidup seturut dengan kehendak Allah, seperti yang Allah kehendaki, yang seharusnya dilakukan oleh Adam. Namun Adam gagal melakukannya. Memang kalau kita mempelajari kehidupan orang-orang atau pribadi-pribadi dalam Perjanjian Lama yang tertulis dalam Alkitab, memang menjadi dorongan bagi kita. Ya, misalkan Daud sering kali dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan zaman sekarang, dan saya pikir itu baik ya. Pujian penyembahan, Daud seorang pemuji, Daud seorang penyembah. Bagaimana waktu kita memuji menyembah Tuhan diluputkan dari persoalan, dari masalah. Semua itu baik. Tapi ada satu pemikiran dalam pemikiran saya adalah bahwa setiap pergumulan pada masanya dari pribadi-pribadi yang mengikut Tuhan itu tidak mungkin sama. Mungkin yang sama itu adalah masalah jasmaninya ya. Ada musuh, ada tekanan hidup, ada persoalan hidup. Ya, ada kekurangan, ada sakit penyakit. Mungkin ini yang sama. Tetapi sebetulnya yang harus kita ketahui adalah bahwa dalam setiap pergumulan itu seharusnya kita menyelesaikan rencana Allah. Mengembalikan kita semua kepada rancangan semula. Ketika Adam berdosa, pribadi-pribadi yang terlahir dari keturunan Adam, ya, katakanlah Abraham, bangsa Israel, itu memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri. Ya, ada persoalan secara jasmani ada. Tetapi dalam persoalan itu hendaknya mengerti rencana Allah dalam kehidupannya untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Saya mengatakan bahwa pribadi-pribadi yang tertulis dalam Alkitab, tata cara ibadahnya, semuanya itu dengan satu tujuan. Apa itu? Melahirkan juru selamat. Ada pergumulan, ada persoalan, ya. Tapi tujuannya satu, melahirkan juru selamat, Yesus Kristus. Nah, setelah Yesus menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, dia kembali ke surga. Nah, kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, bagaimana kita menjalani hidup kita? Kita harus menyelesaikan apa yang baik yang telah dimulai oleh mereka. Misalkan Daud, ya. Kita tidak harus seperti Daud. Tidak usah seperti Daud. Tidak usah terlalu mengekspos kehidupan Daud, karena memang tugasnya sudah selesai. Nah, saya percaya bahwa ada pengalaman-pengalaman yang akan kita alami bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita sekarang, dalam hal menyelesaikan tugas surga dalam kehidupan kita. Nah, kita harus mengerti bahwa ada tugas surga dalam kehidupan kita yang harus kita selesaikan. Bukan tugas pribadi kita untuk menyelesaikan kekurangan, kemiskinan, sakit penyakit. No, bukan itu. Kalaupun itu ada, hendaknya tugas surga yang kita bawa tidak bisa terabaikan, tidak bisa ditampikan, tidak bisa. Tetapi ketika kita mengalami persoalan-persoalan dan masalah itu, ya, yang sebetulnya itu hanya sementara, ya, kita harus tetap mengerjakan tugas surga. Jadi kalau kita menghadapi masalah sekarang, masalah jasmani, lalu kita mempelajari bagaimana dulu Daud mengalami masalah yang sama, apa yang diperbuat oleh Daud sehingga dia ditolong Tuhan. Demikian juga kita lakukan. Menurut saya kita harus beranjak dari cara berpikir ini, kita harus beranjak, ya. Itu pengalaman Daud bersama-sama dengan Tuhan dalam menyelesaikan persoalan dan masalahnya. Tentu ada tujuan, yaitu melahirkan juru selamat. Nah, kita pun, kita punya tujuan, punya tugas dari surga. Apa itu? Mempercepat kedatangan Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan tugasnya. Kan dia berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Setelah itu aku akan kembali. Nah, tugas orang yang percaya mempercepat kedatangan Kristus.
Ada pergumulan jasmani, iya. Ada masalah-masalah jasmani, iya. Tapi ingat, jangan sampai hal ini melupakan tugas surga yang kita bawa, yang kita emban. Nah, jadi dalam setiap masalah yang terjadi, yang dibahas adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Lalu kita melihat pribadi-pribadi, tokoh-tokoh yang tercatat dalam perjanjian lama, bagaimana mereka menyelesaikan masalah jasmaninya? Oh, mereka berdoa. Oh, mereka memuji. Mereka menyembah. Oh, mereka puasa. Lalu itu yang kita expose. Menurut saya ini, ya oke, baik. Tetapi kita harus beranjak dari sini. Kita tidak perlu terlalu khawatir dan takut terhadap masalah jasmani yang sedang kita alami. Selama kita serius mengerjakan tugas surga dalam hidup kita, kita punya pengalaman-pengalaman menarik, pengalaman apik ya, apik, mantap ya. Kita akan punya pengalaman-pengalaman itu bersama-sama dengan Tuhan. Kita punya pengalaman sendiri yang akan terwariskan kepada generasi kita berikutnya kalau kita menceritakan kalau dia belum datang. Daud dan tokoh-tokoh PL sudah memulai dan sudah menyelesaikan tugasnya. Juru selamat sudah lahir. Dan juru selamat itu sudah menyelesaikan tugasnya. Sekarang tugas kita. Nah, makanya saya semakin kesini semakin memahami kebenaran-kebenaran yang harus saya khotbahkan. Dan ini pasti mempengaruhi perilaku saya. Tidak mungkin tidak. Dulu saya juga sering mengatakan demikian. Pujian penyembahan seperti Daud. Padahal pujian penyembahan kita bukan syair dan irama. Bukan kata-kata. Tapi melakukan kehendak Bapa. Ya, ini yang bisa saya berikan. Semoga Bapak Ibu bisa mengembangkan dasar berpikir ini. Ya, kita harus seperti Yesus, bukan seperti Daud atau bukan yang lainnya. Pengalaman mereka bersama-sama dengan Tuhan dalam hal mengemban tugas surga. Pasti kita punya pengalaman pribadi. Kalau kita mengemban tugas surga, pasti punya pengalaman yang menarik. Terima kasih. God bless you.